Halo, selamat pagi. Anda bergabung dalam Breaking News TV, waspada penculikan anak bersama saya, Salwa Faradisa. Sejumlah kasus penculikan anak mengawali tahun 2023. Yang paling anyar adalah penculikan dan pembunuhan siswa SD, anak laki-laki 11 tahun di Makassar. Korban diculik oleh dua remaja dan dibunuh untuk dijual organ tubuhnya. Kasus ini menyedot perhatian karena motifnya yang di luar nalar. Sebelumnya, di Bogota, MA, anak perempuan 6 tahun, diculik seorang pemulung selama hampir 1 bulan lamanya. Motif tersangka adalah ingin memiliki seorang anak. Kasus penculikan terhadap anak hingga berujung kematian marak terjadi belakangan ini. Motifnya bervariasi, mulai dari tuntutan ekonomi, dendam, pemerasan, eksploitasi seksual terhadap anak, hingga perdagangan anak. Lalu bagaimana seharusnya orang tua dan masyarakat secara umum bisa menyikapi hal ini dan mencegah agar tidak terjadi kasus serupa? Siapapun kita harus kerjasama, membantu, tolong menolong, istilahnya itu menjadi CCTV masyarakat. Penculikan anak-anak itu karena kurang pengawasan ya. Jadi kalau kurang pengawasan dari orang tua yang lebih ekstra, itu kemungkinan anak akan lebih terjaga dari penculikan anak. Nah, di sini motifnya itu beragam. Bisa motif ekonomi karena kemudian anak yang diculik akan menjadi tenaga kerja baru dalam jaringan tersebut. Bisa juga menjadi motif sekte kalau kemudian ini berkaitan dengan aliran agama atau kepercayaan tertentu, ya, ataupun motif misalnya yang berkaitan dengan kebutuhan personal pribadi keluarga yang memang membutuhkan anak. Menurut Leopold Sudaryono, kriminolog Australian National University, penculikan anak terjadi karena adanya dua penyebab, yakni orang tua yang cenderung melepas pengawasan terhadap anak karena dianggap sudah remaja maupun tekanan terhadap sesama untuk melakukan aksi bersama-sama. Polisi didesak untuk menyelidiki lebih dalam setiap motif yang dilakukan oleh tersangka pelaku penculikan anak agar tidak berkembang menjadi sebuah kejahatan yang lebih luas atau besar, seperti motif penjualan organ tubuh ke luar negeri. Di sisi lain, perlu pengawasan dan pendampingan ekstra dari orang tua, baik di sisi pergaulan dengan lingkungan maupun menyaring konsumsi sosial media dan konten lainnya di internet. Pemirsa, demikian breaking news yang dapat saya sampaikan. Sampai jumpa pada breaking news berikutnya.